sebelah timur, silakan bergeser. Mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, beliau Bapak Haji Mukhlis Abdillah SAG MH, Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, beliau Bapak Haji Ayu Mustaqim MAG, Ketua KKM MTS Kabupaten Cilacap serta jajaran pengurusnya yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah se-Kabupaten Cilacap yang saya cintai dan yang saya banggakan. Bapak Ibu bersama mari kita buka acara pada pagi siang hari ini dengan membaca umur kita bersama-sama ala hadin ya wa ala kulli nadin syarihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, diperdengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi baju ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Umat madrasah membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanah mencerdaskan tugas bangsa, semakin berwibawa. LAMINTSMA bahu-membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo tegakkan Wasapa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semua dan bangsa Indonesia. ذريتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وغير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وغير. اللهم اجعل مدرستنا مدرسة مباركة نافعة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Yang kami hormati para kepala madrasah sanawiyah negeri dan swasta se-Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Kepala Kantor, saya sampaikan hari ini kami mengundang 50 kepala madrasah, insya Allah yang tidak hadir, tidak ada kecuali yang belum hadir ya. Masih dalam perjalanan atau mungkin ada gangguan, insya Allah semuanya siap. Karena yang tidak siap kemarin sudah siap digantikan yang lainnya, jadi Pasalangan kemudian ganti
contoh kayak di Karangpujung ada Pak Dudi nggak siap, kemudian digantikan oleh teman yang lainnya siap, sehingga kita husnuzon bahwa mereka hadir semuanya. Kemudian dalam hal ini kita nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan pembinaan dari kepala kantor terkait dengan kemadrasahan. Bagaimana mensikapi madrasah yang setiap hari semakin kesini semakin ujiannya besar. Ya. Madrasah semakin kesini semakin ujiannya besar. Ibarat naik semakin tinggi maka akan semakin kencang anginnya, sehingga banyak hal-hal yang berkaitan madrasah sering menjadi perintiran atau kesempatan bagi teman-teman kita yang ada di tetangga sebelah, punya apalagi MTS yang lainnya itu, sehingga perlu penguatan ya. Makanya penguatan pembelajaran kali ini yang insya Allah siap semuanya dengan kurikulum Merdeka ya. Merdeka dalam berkurikulum ya. Sehingga saya mohon arahan-arahan agar bagaimana kita lebih baik dalam mengelola madrasah kedepannya. Kita senantiasa menginginkan nasihat-nasihat dari Bapak Kepala Kantor, dari Bapak Kasih, dari pengawas madrasah, bimbingan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka, bagaimana agar lebih baik. Hampir merata di madrasah kita ada peningkatan siswa yang diterima atau secara kuantitas meningkat. Tentu ini merupakan satu perjuangan Bapak Ibu Kepala Madrasah KKM yang senantiasa yang senantiasa bahu-membahu kompak bagaimana memberikan layanan pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian tentu kita kalau bercerita tentang madrasah, ada sebagian dari madrasah kita sudah mulai move on, bukan lagi bercerita tentang kuantitas, tapi sudah mulai mengarah pada kualitas. Tapi satu sisi teman-teman kita, saudara-saudara kita madrasah juga masih ada yang mempunyai pemikiran, mempunyai program peningkatan kuantitas. Tentu kualitas dan kuantitas sesuatu yang sangat berbeda. Maka memang dengan adanya rapat koordinasi penguatan pembelajaran madrasah sanawiyah, harapannya baik yang masih berjuang untuk meningkatkan kuantitas ataupun sudah meningkat untuk peningkatan kualitas sekaligus, ini mempunyai rumusan yang jelas, punya hitung-hitungan secara jelas, dan mempunyai satu kerangka yang bisa dipahami bersama di tingkat kabupaten. Kenapa saya sampaikan demikian? Tentu madrasah yang pada akhir-akhir ini, beberapa tahun ini memperoleh kepercayaan masyarakat yang tentu saja semakin meningkat. Bukti kepercayaannya apa? Bahwa secara kuantitas banyak masyarakat yang mendaftarkan putra-putrinya di madrasah, termasuk di madrasah sanawiyah. Kualitas madrasah yang tentu saja telah diakui oleh masyarakat, perlu kiranya untuk terus selalu dievaluasi, ditingkatkan agar kompatibel sesuai dengan harapan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama ini menyangkut masalah kuantitas.
Kepercayaan masyarakat kepada madrasah sanawiyah dibuktikan dengan kuantitas siswa yang mendaftar di madrasah secara umum meningkat. Artinya bisa memberikan indikasi bahwa masyarakat semakin percaya. Kalau tidak percaya, mana mungkin akan memilih, setidaknya berupaya untuk mendaftar di madrasah sanawiyah. Namun demikian kita harus sadar bahwa memang untuk menguji kualitas madrasah kita tidak cukup hanya dengan pujian dan pujian. Tidak cukup hanya sekedar memperoleh penghargaan, memperoleh kejuaraan. Tapi untuk menguji soliditas madrasah kadang-kadang dibutuhkan pola cara-cara yang tidak untuk mengobati, ya, katakanlah untuk mengobati bagian yang sakit, bagian yang tidak sehat, untuk meningkatkan profesionalitas serta keprimaan pelayanan. Kadang-kadang kita memang harus menelan pil pahit. Tetapi kita tidak boleh inferior, downgrade, kita merasa rendah diri, kita merasa terpojokan, kita merasa terintimidasi. Kita harus optimistis, kita harus percaya diri. Kita memang membutuhkan vitamin-vitamin itu berupa kritikan, saran, permintaan yang itu merupakan salah satu jalan menuju pada keberhasilan dan kesuksesan maka kita tentu perlu bersama-sama, karena ada organisasi perkumpulan yang namanya kelompok kerja madrasah, ada organisasi guru, yang tentu saja organisasi tersebut bertujuan, ya, yang selaras, yang mempunyai tujuan yang sama untuk mensukseskan atau agar pendidikan bisa terlaksana dengan baik dan berhasil. Gitu? Maka tentu saja tantangan masyarakat yang enak, kita nggak usah terbang terlalu tinggi, tidak usah GR sampai baju kita kesempitan, ya. Tapi ketika kita dicaci, diadukan, ketika kita kemudian tidak diterima kinerja yang kita lakukan selama ini, maka kita gak usah untuk berkecil. Optimislah bahwa kita masih punya peluang, dan kita masih punya kesempatan, dan kita masih punya waktu untuk memperbaiki diri. Nah, kemudian fenomena yang berkembang di tingkat Provinsi Jawa Tengah, mungkin Bapak Ibu ada yang kemarin diundang ke Semarang karena adanya aduan masyarakat, baik yang melalui lapor gubernur, melalui portal lapor Go.id yang dikelola oleh inspektorat, ada juga yang melalui portalnya lapor Gusmen, ya, terkait dengan ketidakpuasan pelayanan atau pengorganisasian serta pelibatan pengkoordinasian stakeholder pada lingkungan madrasah. Tetapi perlu Bapak Ibu ingat bahwa panjenengan dikumpulkan di sini bukan berarti di Cilacap ada Dumas, tidak. Tetapi mumpung Belanda masih jauh, kita harus siap. Ibarat, ya, pepatah mengatakan sedia payung sebelum hujan. Karena memang
program atau pola pendidikan ini berkembang secara dinamis. Bapak Ibu sebagai guru jangan sampai ketinggalan kereta, apalagi ketinggalan metodologi, sehingga malah anak-anak kita lebih pintar, sementara yang mengarahkan adalah orang. Kemudian organisasi kita, stakeholder kita, kurang kita rupiah, malah dirupiah orang. Karena dinamika perkembangan pendidikan ini kemudian merangsang kepada pihak-pihak luar, ya, di dunia maya sekarang ini, ya, sekarang dengan media sosial, ya, IT, maka informasi sekecil apapun akan mudah diakses dan akan mudah disampaikan kepada para pihak yang diharapkan tanpa harus kita bersusah payah, termasuk informasi yang baik ataupun buruk. Sehingga kami berharap Bapak Ibu kepala madrasah dan keluarga besar madrasah ini nggak usah baper ketika ada nggak usah berkecil hati, tapi syukuri bahwa ketika ada pengaduan masyarakat terkait layanan pendidikan pada madrasah panjenengan, artinya masyarakat masih menaruh kepercayaan, masih menaruh perhatian, masih mempunyai rasa empati kepada madrasah. Itu dipakai sebagai vitamin, itu dipakai sebagai penyemangat agar kita bisa move on, bergerak menuju lembaga pendidikan yang diharapkan oleh masa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kami lanjutkan. Dumas yang disampaikan ini tentu saja yang melalui portal Gusmen dan Lapor Gum ini, yang kemudian kemarin dikoordinasikan dengan Kasih Pendidikan Madrasah dan beberapa guru kepala madrasah. Harapannya akan diupayakan untuk memperoleh tanggapan dan pengambilan sikap setidaknya di masing-masing area kabupaten kota. Sehingga harapannya ini masing-masing madrasah, apalagi yang negeri ini, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasikan. Yang swasta pun dalam konteks untuk peningkatan kualitas madrasah, baik peningkatan itu menggunakan variabel yang langsung ataupun tidak langsung, tetap perlu ada aturan atau perlu ada patokan, sehingga tidak ada yang kemudian melakukan kebijakan secara timpang di masing-masing madrasah, yang itu akan memancing terhadap keresahan, juga memancing terhadap ketidakpuasan pelayanan pendidikan pada madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai saya duduk, tadi berdiri saja sudah. Baik, saya lanjutkan. Bahwa fenomena Dumas ini tentu bukan hanya menyangkut masalah kurikulum merdeka atau pendidikan secara langsung karena adanya penjadwalan atau guru. Setelah dipetakan ternyata lebih banyak menyangkut masalah manajemen. Maka ketika kita memahami masalah manajemen, tentu kita harus paham stakeholder mitra madrasah yang ada. Kita harus paham dan bagaimana mendudukkan, menempatkan, melibatkan, serta memberdayakan stakeholder madrasah. Saya yakin percaya madrasah sanawiyah yang negeri hanya 5, sementara yang swasta ada berapa Pak Kasih? 70, ya. Artinya kalau hanya 5 itu tidak ada 5%. Karena 5% ya. Karena 5 dari 70 ya 5% lebih, ya. Katalah tidak sampai 7%. Karena 70 itu ya 7%. Gitu kan?
lebih banyak yang swasta. Kemudian dengan lembaga pendidikan yang banyak swasta, kemudian sejarahnya di Kabupaten Cilacap, yang negeri juga dulunya dari swasta jadi negeri. Tidak ujuk-ujuk seperti hanya RKB. Kalau yang di dinas pendidikan SMP, SD, SMA lah tahu-tahu ada RKB apa? Ruang kelas baru atau sekolah baru, ya, unit sekolah baru. Tapi kalau di Kementerian Agama itu rata-rata swasta berproses bermetamorfosa menjadi sekolah atau madrasah, sehingga karena polanya yang demikian pada lingkungan madrasah, saya punya keyakinan madrasah yang ada di Kabupaten Cilacap itu didirikan oleh masyarakat, didirikan oleh tokoh kita, oleh ayah kita, kakek kita, orang tua kita, kiai kita, bapak kita semuanya, katakanlah tokoh kita yang memang punya perhatian tinggi terhadap perkembangan pendidikan pada lingkungannya. Artinya apa? Bahwa madrasah mempunyai akar yang lebih kuat, mempunyai akar sejarah yang kuat kepada masyarakat. Ini berarti satu potensi yang kita miliki, ya. Karena stakeholder madrasah itu kan bukan hanya guru, murid, tapi juga ada masyarakat, kemudian ada juga komite madrasah, kemudian ada wali murid. Betul? Nah, kita harus pahami. Jadi ekosistem atau stakeholder madrasah ini, ya, setidaknya ada guru, termasuk di sana adalah kepala madrasah dan GTK-nya. Kemudian yang kedua ada murid atau siswa, ada wali murid atau wali siswa, kemudian ada komite madrasah, kemudian ada lagi masyarakat. Ditambah lagi tentu birokrasi, dalam hal ini ada Kementerian Agama dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari tak terpisahkan dalam bagaimana menentukan kesuksesan pengembangan pendidikan pada madrasah. Maka dari seluruh komponen itu harus diterapkan, ditempatkan sebagaimana mestinya. Sorosa kaidai Pak Kiai itu mengatakan buat fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut adil. Adil itu kata bahasa atau secara bahasa itu buat fi mahallih, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga ketika Bapak Ibu panjenengan itu seorang guru, maka akan tepat ketika ditaruh di mana. Kalau guru kok ditempatkan di sekolah, ditempatkan di kantor, maka itu tidak tepat, gitu? Tidak pas. Maka panjenengan ditempatkan di mana. Kemudian wat fi mahallih, ini perlu saya sampaikan sebelum yang lain-lainnya. Karena tadi ada 5 madrasah yang negeri, sisanya swasta. Ketika yang di swasta ini gurunya apakah memang ditempatkan di situ atau DPK? Ini perlu saya tanya kepada Bapak Kepala Madrasah. Halo. Yang di sekolah madrasah, yang PNS atau P3K, itu DPK atau memang tugasnya di unit kerja itu? Bingung ya? Bingung apa orang ngerti? DPK toh? Ya. Ini salah satunya. Lalu ketika DPK ini yang sudah di sana tapi bukan di Cilacap. Ketika secara kedinasan membutuhkan untuk promosi, rotasi dan seterusnya, kira-kira mudah apa mudah? Susah. Mudah apa susah? Nah ini saya cerita dulu ya. Nah ini kadang-kadang kalau sudah menyangkut masalah profesi diri sendiri ini kemudian skeptis akan menjawab mudah, mengkonyong dari korban pertama dipindah, nah, mau susah, kok kaya-kayanya tidak, gitu tak? Oke.
Jadi sesuai aturannya bahwa guru ASN yang di sekolah swasta, di madrasah swasta ataupun ditugaskan di luar unit kerjanya, kayak yang ngulang atau ngajar di SD, SMP, SMA, SMK, itu juga termasuk diperbantukan atau DPK dari di luar unit organisasinya. Ya. Kalau kata istilah, sejauh-jauh bangun terbang, suatu saat akan kembali ke kubangan jua. Ya. Seaduh-aduhi guru kemudian ikut berkarya dan mengabdikan pada lembaga swasta atau di luar unit kerjanya, suatu ketika ya juga harus kembali kepada pangkalannya. Kan begitu? Siap lah. Kenapa saya sampaikan ini? Ini fenomena yang mungkin ke depan kita temui. Coba saya tanya, yang madrasah negeri saya tanya, yang gurunya masih ABG kira-kira berapa orang? Yang masih muda, masih bujang atau masih perawan? Di guru bojo. Punya 5 Pak. Yang ASN, yang ASN. Rata-rata usianya mendekati 40 atau 40 lewat. Atau sistem tentang pendidikan untuk peningkatan. Yang kedua, yang guru, murid, ya, siswa. Kita tadi tahu bahwa di Kabupaten Cilacap siswa kita juga meningkat. Artinya secara kuantitas naik, kualitas juga alhamdulillah berbagai macam prestasi telah ditorehkan di Kabupaten Cilacap, baik lomba, baik olimpiade, baik KSN dan seterusnya, mulai dari tingkat RT sampai tingkat nasional bahkan internasional. Gitu toh? Ini sudah. Tentu, apakah ini sudah cukup? Belum. Apakah sudah puas? Belum. Karena memang pendidikan ini selalu dinamis, gak pernah statis. Kalau statis, kelas 1 tetap kelas 1 saja, gak pernah naik-naik. Dinamis kenapa? Karena siswanya juga tiap tahun berganti. Yang kelas 3 lulus, kemudian yang belum masuk jadi masuk, kan dinamis ya. Yang kemarin sudah tahu, datang lagi nggak tahu, gitu. Kemudian anak-anak yang kemarin diberitahu mungkin karakternya juga berbeda, gitu. Maka tentu ketika anak-anak kita dipercayakan kepada Bapak Ibu di madrasah untuk dikelola, dididik dengan baik, dengan berbagai macam parameter. Sekarang parameternya pirang-pirang. Ada madrasah layak anak, madrasah ramah anak, benar ya? Kemudian no bullying, no apa itu? Ya, anti kekerasan. Ya, ya kadang-kadang masih ada bullying, ya, ada kekerasan dalam madrasah. Entah itu dilakukan oleh sesama siswa ataupun antara siswa dengan guru atau tenaga kependidikan. Berarti perlu ada satu regulasi, aturan yang jelas, tata tertib yang harus ditaati oleh semua. Ini siswa. Kemudian yang ketiga, wali murid. Nah, wali murid itu bukan karena kebetulan dia bapaknya anak-anak yang dititipkan. Wali murid adalah dialah yang mempunyai otoritas secara tekstual ataupun kontekstual, yang berkewajiban mendidik anak-anaknya adalah bapak dan ibu. Kita hanya memperoleh mandat untuk mendidik selama di madrasah sana. Tetapi kewenangan pendidikan mutlak masih ada di bawah orang tua. Kita hanya membantu orang tua. Maka dalam proses pendidikan yang dilakukan di madrasah, karena kita hanya substitusi mewakili orang tua,
maka kita harus membangun komunikasi dengan orang tua. Lah maka di tingkat kabupaten ini masing-masing madrasah, ayo bikin formula bagaimana komunikasi kepada orang tua, agar prestasi anak-anak kita terpantau, tersampaikan kepada wali murid. Entah itu mulai ada kumpulan atau katakanlah kumpulan wali murid. Kalau wali murid satu madrasah kesuwen kakean, kadang-kadang ngentek snack birang-birang karena kakean gitu. Tapi mungkin boleh dikembangkan caranya ya boleh diserahkan kumpulan wali murid ya per kelas, jadi dikelola oleh wali kelas, apa sebulan pisan atau satu semester sekali, untuk menyampaikan prestasi ataupun kendala-kendala yang terjadi pada siswa. Ya sampaikan yang berprestasi, matur nuwun Bapak Ibu panjenengan, putra panjenengan punya prestasi cukup baik secara akademik, di non akademiknya sikap, akhlak dan seterusnya cukup baik. Mohon tolong terus konsisten, mungkin kalau yang kurang ditingkatkan, apa yang menjadi kendali lah. Gitu, kata-kata ya standar umum lah, gitu. Tapi itu perlu dan penting untuk menjalin komunikasi dengan wali murid. Gitu. Yang harapannya dengan seperti itu, satu, kualitas madrasah meningkat. Yang kedua, ketika ada harapan dan seterusnya ini tidak terjadi tadi dumas. Daripada kemudian malah nggak terima ngomongin ngono-ngono, ya, karena ketidakpuasan terhadap pelayanan pendidikan pada madrasah, kemudian tidak menyampaikan kepada guru, tidak menyampaikan kepada kepala madrasah, tidak menyampaikan kepada, tapi malah menyampaikannya di media sosial, akhirnya viral. Kira-kira dengan seperti itu menyelesaikan masalah? Tidak. Geger. Malah tambah geger. Malah wong sing ora ngerti-ngerti malah jadi melu-melu. Gitu. Oh anak sih nguyai maning. Maka perlulah kiranya monggo Bapak Ibu kepala madrasah ya, wabil khusus di Kabupaten Cilacap, bangun komunikasi dan bagaimana sistemnya. Sing paling ekonomis. Kalau kumpulan wali murid ya orang kata sebulan pisang, umpamanya orang dana, orang sana gue sampai orang apa-apa mau nyatakan, dipanggil satu-satu, gitu. Untuk waktu satu orang akan 5 menit lah untuk menyampaikan satu-satu, gitu. Kan sekarang sekelas itu rata-rata berapa sih? 32, gitu. 32. Kan juga masih ada yang di bawah 32 toh? Di atas, akhirnya di rata-rata 30. Tapi akan relatif seandainya itu dipanggil melalui wali kelas masing-masing untuk komunikasi, perkembangan pendidikan anak, termasuk kejiwaan anak, ini akan lebih efektif dan itu akan lebih nyambung, termasuk biayanya murah. Kalau seandainya memang tidak disetujui, nggak perlu pakai snack, nggak usah snack kan tunggal dina putra panjenengan masuk sekolah dari pagi sampai sore, dari mulai hari Senin sampai Sabtu saja nggak ada snack kan kok, ya? Ya ora lah Pak. Kalau seandainya memang itu dilakukan, gitu. Kemudian ini saya belum cerita komite ini, ini baru cerita wali murid. Baik, oke, maka komunikasi dengan wali murid tentang perkembangan akademik serta perkembangan mental anak, ya, selama dididik di madrasah salafiyah. Ini sebagai salah satu testimoni dan dukungan secara moral, termasuk juga mungkin finansial nantinya. Karena wali murid dikomunikasikan, diminta, diajak komunikasi dari hati ke hati, bukan konteks instruksional. Kalau konteksnya instruksional bisa saja, mungkin di depan iya, di belakang dure-dure menang ya iya. Ya tak? Oke. Meningkat lagi, ini stakeholder pada madrasah. Komite tetapi tentu sumber dari komite madrasah ini kira-kira kalau memperoleh sumber itu kira-kira kepengen sumber sing bening, seger,
atau butek ning pahit. Nah, kan? Kalau budak, ya, ini timbulnya macam-macam. Ini masih mending, ya. Katalah jumlahnya seperti itu. Tapi akan ada cenderung pada laporan-laporan yang mungkin bisa dikatakan satu mengarah pada tindak pidana. Tapi kalau itu bening, karena komite itu merupakan bagian perpanjangan lidah itu berwarna kulit melet semakin jalan maksudnya. Atau perpanjangan tangan, artinya jangkauan komite ini sebagai komunikator, sebagai koordinator, sebagai wahana aspirasi dari wali murid atau wali siswa untuk apa? Yaitu untuk bersama-sama menuntaskan, menyelesaikan program pendidikan yang diamanahkan oleh wali murid. Gitu? Cara bahasa Jawa jer basuki mawa gitu. Nah kemudian cara taklimul mutalim ini gitu. Ya kan? Ada 6 toh? Ala lantaran ulama mailabi ada 6 perkara. Salah satunya itu bulghah. Ya. Ya. Maka sebenarnya konteks seperti itu sudah disadari oleh semuanya. Tapi mengapa kok ada dumas laporan ini ngalor ngidul ngetan ulen tambah gaduh? Gitu. Itu kelarangan sumber dari sumber yang keruh. Gitu. Maka perlu kita dorong ke tengah lagi nih. Yang komite dulu mestinya di tengah-tengah memfasilitasi madrasah dan wali murid, wali siswa. Ya. Kemudian bergeser menjadi ATM madrasah, kita harus dorong. Boleh jadi ATM madrasah dalam tanda kutip, memang ada aturan boleh. Tetapi bagaimana caranya komite itu memperoleh anggaran itu harus diperhatikan. Ada komunikasi yang baik, komunikasi yang baik, sehingga katakanlah kena iwake bening, apa bening ini kena iwake, kena iwake bening. Maka ini perlu ada bentuk komunikasi dan ada beberapa metodologi yang harus dilakukan, ya, dikomunikasikan, gitu. Jangan konsep pokoknya. Sehingga dalam pernyataan saya atau yang saya sampaikan di awal, dalam madrasah melaksanakan tugas pendidikannya ini ada yang masih mengejar kuantitas. Apakah boleh? Boleh. Apakah salah? Tidak. Tapi tentu perlu perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan yang matang, cara bahasa anak pulah wong tua ya, dah ada tadi guru sudah, wali murid sudah, komite sudah, masyarakat. Ya, yang terakhir nih masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu penerima manfaat dari lembaga pendidikan yang ada. Maka setiap langkah kebijakannya agar nanti program pendidikan pembelajaran di madrasah sukses, tentu perlu komunikasi. Ya karena siswa-siswa panjenengan itu dari mana sih kalau bukan dari masyarakat? Iya. Nah ya kadang-kadang ngoprak-ngoprak yang tulung-tulungnya maring Pak Kiai, maring Pak tokoh agama, tokoh masyarakat, pangapunten mangke yang nggih sakit MT gitu loh. Batang tim sukses. Gitu. Nah maka dari itu tentu bagaimana masyarakat panjenengan ini bukan hanya masyarakat umum gitu kan, termasuk masyarakat bagian dari MTS itu apa? MI yang ada di sekitar panjenengan. Itu masyarakat panjenengan yang perlu di openi. Lus. Nah, kira-kira mau digiring lho kemarin madrasah kabeh. Nah, ngomong madrasah diayaki. Nah, tapi problemnya itu bukan hanya seperti itu ditampak, tapi diayaki. Butuhnya apa sih? Gitu. Kan gitu. Ada diayaki. Gimana diayaki maksudnya? Dipilah yang berkualitas. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Asmati Bapak Kantor Nakomis Rasa Bapak Abdullah Sadirhan, Asmati Ketua KKR Kabupaten dan para Ketua KKR Kecamatan Kabupaten Cilacap, para kepala sekolah yang hadir, staf Penat yang hadir, madrasah, maupun madrasah sekolah, siswa-siswi yang benar-benar free dari semua sumbangan atau tarikan apapun. Data semua siswa. Kadang-kadang masalah yang melihat iurannya bukan titik keseimbangannya. Banyak madrasah yang memberikan ruang 100% gratis kepada siswa tapi tidak pernah terekspos. Saya meyakini semua madrasah punya. Saya meyakini. Maka tolong, ini yang swasta pun, tolong punya data siswa yang benar-benar free dibantu oleh madrasah, baik atas alasan prestasi maupun ketidakmampuan ekonomi. Karena ada dua kemungkinan ya, prestasi dan ketidakmampuan ekonomi. Catat by name. Kalau perlu minimal mencapai 10% dari jumlah siswa. Ya, itu undang-undang. Coba pelajari. Maka nanti saya menyampaikan kita cerdas gara-gara kepaksa. Kita pintar gara-gara ada masalah. Maka bersyukur kita saat ini adalah ketika kita ada soal harus kita jawab, kita jadi pintar. Nah, kepaksa membaca. Kita mungkin sudah terbiasa dan dengar dengan komite madrasah misalkan yang punya kekuatan hukum, tetapi jarang kita berdiskusi ya, tertempel. Mungkin kepala yang lama sudah paham, ganti kepala bisa jadi nggak tahu tentang KMA misalkan nomor 20 tahun 2016 atau kembali gitu. Nomor berapa coba tentang komite, ada yang ingat nggak? KMA nomor 16 tahun 2020. Contoh ini tidak semuanya paham, terutama pasal-pasal yang boleh dan tidak boleh. Ini kepala, apalagi komitenya paham. Saya nyadari betul, selevel sekolah atau madrasah negeri pun untuk mencari komite yang qualified itu agak susah. Ini realitas. Maka kalau tadi ada kesan bahwa komite hanya stempel bagi legalitas madrasah, itu yang harus kita jawab tidak. Seharusnya harus mulai hari ini kita jawab tidak. Kenapa? Ini sudah bergulir. Ibaratnya ini sudah mulai khataman, harus dibuktikan. Karena khatam dunia di murojaah lagi. Maka carilah ya, komite-komite yang mampu memahami aturan komite misalnya. Maka aturan-aturan ini harus disosialisasikan kepada komite. Karena dari sisi inilah nanti jika kelemahan ini, jika sesuatu yang lemah kemudian menjadi terjawab, maka jadi kekuatan. Saya sih menyampaikan bahwa kekuatan kita adalah kelemahan kita adalah kekuatan kita. Sekarang kelemahan kita ada di situ misalkan, maka jawab akan menjadi kelebihan kita. Ini jawaban yang tidak boleh ditawar, karena ke depan ya semakin banyak orang pintar. Kan gitu. Ya harus dijawab. Kalau ingin naik kelas, ya jawab memang menyedihkan kalau ujian. Tapi mestinya bangga dan berharap kita akan lulus dan naik tingkat. Jadi begitu. Jadi saya kalau melihat problematika itu tantangan. Tantangan itu ya harus disikapi dengan tenang, tidak tersesa, tidak emosional, tapi kita jawab. Orang tenang itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kompetensi kemampuan, pengetahuan tentang sesuatu yang sedang dipertanyakan.
Yang kedua adalah perilaku kita tentang action yang dipengetahuankan. Dua hal ini. Jika ini sudah dilakukan, kita tenang. Kalau kita sudah masuk gelanggang, ini kan kita sudah bergelanggang nih, gelanggang pendidikan, maka kita siap harus tahu langkah-langkahnya. Kalaupun kita dipukul, kita nggak boleh lari karena ketakutan. Kalau kita sedang ditendang, maka kita tidak boleh lari menjaga jarak terlalu jauh. Tapi rata-rata manusia jika ada masalah ingin menghindari terlalu jauh. Jurnal apa yang harus ditulis? Masalah tak terjawab. Ya. Kita ukur, kita analisis. Rentang tangan hanya setengah meter. Kalaupun mau mundur, cukup setengah meter lebih 5 cm. Jangan mundur 2 meter. Apalagi mundur 1000 langkah. Lari bukan? Karena lari. Langkah 1000. Tendang atau bayangan. Nah, ini penting, ini mentalitas saya bilang. Mentalitas karakter. Ya. Bahkan kalau udah ahli, ya, ada tantangan, tidak mundur, malah maju. Menjawab dengan cepat. Maju, tetapi minggir 1 cm. Melipir gini, tubuh pun mundur, melipir gini 1 cm nggak kena itu. Kita maju sekalian, kita jawab sekalian dengan jawaban-jawaban yang cerdas. Madrasah melakukan kegiatan ABCD berdasarkan regulasi ABCD, jelas. Mantap. Menurut pasal 9 ayat sekian bunyi begini, kalian melakukan ini. Jadi pasal-pasal dulu itu jelas. Ada mau nanya apa lagi coba? pasal berlapis ya. Pasal berlapis. Namanya regulasi. Kenapa? Karena sekarang ya katanya kita kan udah merdeka umur 70. Berapa sekarang? 78 tahun. Katanya panglimanya hukum bukan politik. Buktikan dengan bahasa-bahasa hukum. Maka menjadi penting Kemenak itu MH. Master Hukum. Ya, saya belajar dari beliau tentang bagaimana menjawab dengan sistemik, dengan bahasa regulasi. Alhamdulillah. Artinya saya bilang seperti ini, kecerdasan kita membaca termasuk tadi ada dumas macam-macam, jangan membuat kita minder, tetapi jangan membuat kita juga mengabaikan. Kita tetap ada ketenangan, kita jawab dengan cerdas, dengan ketenangan. Ketenangan itu kita dapatkan dari tadi, kemampuan kita tentang sesuatu, kemudian kita benar-benar pada rel yang benar, insya Allah kita tenang. Yang buat tidak tenang, yang pertama tidak menguasai medan, yang kedua melakukan kesalahan, berniat melakukan kesalahan, udah tidak tenang. Kemudian melakukan kesalahan, tambah tidak tenang. Kemudian tradisi yang salah menjadi benar, itu yang mudah menjadi masalah besar. Tradisi yang salah jadi benar, salah kaprah jadi benar orang lumrah, itu yang kadang jadi masalah. Sama aja sendiri terserah. Saya akan konsep itu. Anak-anak